Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bisa bertemukan lagi di channel spiritual tradisional dan spiritual energi milik akun Dani Kayo. Dani Kayo itu dulu saya itu tinggal di daerah namanya Kayo. Itu artinya Dani Kayo itu. Makanya saya namanya channelnya Dani Kayo. Tema kita ini, topik kita kali ini itu membahas kasanah ilmu tradisional kuno tiba pengobatan ya. Jadi pengobatan tradisional menurut para ulama-ulama kita. Dan ini bisa diamalkan, bisa dilakukan orang selain orang Islam ya. Kalau saudara-saudara kita sebangsa setanah air juga bisa melakukannya, bagi beragama Hindu, Nasrani, Buddha atau Katolik atau kepercayaan bisa melakukannya. Karena ini bukan sebuah amalan, hanya sebuah kafiat atau tata cara dengan metode-metode tertentu untuk pengobatan secara tradisional. Nah, tema kita kali ini itu membahas bab kehamilan. Banyak pasangan muda-mudi itu yang sudah menikah belum dikaruniai anak sama Allah Subhanahu wa taala, belum dikaruniai anak sama Tuhan Yang Maha Esa, dan sudah melakukan berbagai cara, misalkan terapis ke dokter, cara-cara secara herbal atau cara-cara amaliah yang mungkin belum membuahkan hasil. Jangan putus asa, insya Allah saya ada kitabnya. Nanti sampai-sampai bisa dicoba di rumah. Ini sangat mudah sekali, sangat simpel sekali menurut ulama. Cara agar kita diberi anak atau omongan bagi pasangan muda-mudi yang belum dikaruniai anak, atau yang pengen punya anak lagi belum bisa punya anak lagi, boleh mencoba kafiat ini atau cara kuno ini. Semua yang saya share di sini ya lur, insya Allah itu bersumber dari ulama-ulama yang bersanad atau ulama-ulama yang terbukti keulamaannya, kewaliannya, atau punya kitab-kitab tertentu dalam bidang pengobatan tradisional kuno. Jadi banyak kan yang beredar itu di buku-buku atau di web atau di Google yang tidak menyantumkan sumbernya. Insya Allah yang saya akan bahas ini dan konten-konten saya selanjutnya insya Allah pasti menggunakan ulama-ulama yang bersanad atau yang bersumber jelas. Ini konten-kontennya orang-orang kampung, orang-orang desa. Insya Allah semoga bisa bermanfaat untuk orang desa dan orang-orang kota. Yang mau mengamalkan monggo, yang percaya monggo. Yang jelas ini bukan sebuah ilmu mistik dan bukan sebuah ilmu katanya atau bukan sebuah ilmu jari ini yang tidak jelas dari siapa. Oke, sekarang kita kembali ke topik. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Kamaluddin Muhammad bin Isa Ad-Dawiri, beliau wafat tahun 808 Hijriah. Udah lama berarti, udah kuno ini. Kita kan sekarang tahun 1444 Hijriah ya. Beliau mengatakan dalam kitab Hayatul Hayawan Kubro, menyebutkan keistimewaan bagian organ hewan tertentu ini jika dikonsumsi oleh pasangan muda-mudi atau suami istri yang belum dikaruniai momongan atau belum dikaruniai anak, insya Allah dengan izin Allah Ta'ala bisa punya anak. Nah, dengarkan, didengarkan dulu. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Nanti kalau kafiat ini bermanfaat, komen ya. Oke, kita lanjutkan ke topik pembahasannya. Dan satu lagi, ini ada seorang ulama bernama Imam Al-Qaswaini dalam kitab Ajaibul Makhlukat, menyebutkan juga keistimewaan hewan ini. Kalau tadi Imam Kamaluddin Muhammad bin Musa Ad-Darimi itu menyebutkan secara spesifik organnya, kalau Imam Al-Qaswaini ini langsung menyebutkan seluruh kegunaan hewannya. Oke. Hewan apakah itu?
topik kita agar perempuan bisa hamil, yang lama belum punya momongan atau yang pengen nambah momongan. Oke. Insya Allah dengan izin Allah Ta'ala akan diberi momongan. Lur, kita lanjutkan. Lur itu saudara, kalau di Jawa soalnya bahasa saya campur, kadang bahasa Jawa, kadang bahasa Indonesia, karena saya lahir di Jawa, ini saya ada di Madiun, dan saya bahasa sehari-harinya bahasa Jawa. Oke lah, kita campur dengan bahasa Indonesia biar dimengerti saudara-saudara kita yang berada di pulau-pulau lainnya di luar Jawa. Campur aduk ya lur ya bahasa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Kamaluddin Muhammad bin Musa Ad-Dawiri yang tadi wafatnya tahun 808 Hijriah, dalam kitab Hayatul Hayawan Kubro, dan Imam Al-Khoswaini dalam kitab Ajaibul Makhlukat menyebutkan otak kelinci. Oke, ingat-ingat, otaknya kelinci. Bisa kelinci jantan, bisa kelinci betina. Yang penting kelinci. Jangan boneka kelinci atau patung kelinci lah ya lu. Otaknya kelinci, tapi kelincinya disembelih dulu. Jangan diambil otaknya, kelincinya belum mati ya. Jangan ya, disembelih dulu kelincinya, atau pesan di tukang sate itu, Pak, sama pesan otak kelinci. Bebas mau jantan mau betina. Nah, ini ada dua kafiat di sini. Beliau tidak menjelaskan tata cara otak kelinci itu apakah posisi matang yang dari hewan itu kita makan, atau yang otak kelinci kita masak. Kayaknya sih saya cenderung kalau ilmu kuno seperti ini, yang ilmu agak aneh seperti ini, kemungkinan kalau versi saya itu otaknya yang masih matang gitu. Belum dimasak, masih mentah, otak yang masih mentah gitu, belum dimasak. Kalau otak kelinci itu kan kecil, nanti kalau dimasak ajur ya, iya bisa ajur otak kelinci itu kalau dimasak itu. Tapi kalau bisa mengolah dimasak ya dimasak aja, gak apa. Coba dua kafiat ini, yang masih mentah itu atau yang masih matang, dicoba dua-duanya. Otak kelinci, baik kelinci jantan maupun betina, yang dimakan perempuan yang susah hamil. Nah, perempuan ya, yang makan perempuan, bukan laki-lakinya, yang makan perempuannya. Nah, ingat-ingat, jangan bapaknya, jangan ikut-ikutan. Yang makan perempuannya atau istrinya atau wanitanya atau bininya yang makan. Jangan suaminya atau mertuanya ya, jangan, istrinya yang bersangkutan ya. Nah, otak kelinci ini jika dimakan sama istrinya di pagi hari, makanya di pagi hari ya sekitar jam 6, jam 7 ya sarapan itu loh dimakan. Lalu malam harinya si istri ini atau si wanita ini atau bininya ini ditiduri atau berjima dengan suaminya ini, dan waktunya itu di awal-awal masa suci ya lur. Jangan waktunya bebas. Perempuan itu kalau sudah habis menstruasi, dia suci kan ya, di awal masa suci itu segera dijima. Nah, dijima sama suaminya ya harus suaminya, jangan, enggak boleh bukan suaminya. Nah, enggak boleh, itu dosa. Nah, dijima sama suaminya. Tapi pagi harinya perempuan itu harus makan otak kelinci dulu. Ingat, pagi si istri makan otak kelinci, malamnya berjima sama suaminya, dan waktunya di awal-awal masa suci. Silahkan atau monggo berapa hari dilakukan. Kalau bisa ya 7 hari lah minim, atau terus ya boleh makan otak kelinci. Otak kelinci kan murah, beli di tukang sate itu. Insya Allah cara ini dengan izin Allah Ta'ala terbukti bisa membuat perempuan hamil secara tradisional, secara kuno, versinya ulama-ulama kita. Dan jangan lupa yang terpenting itu minta izin dulu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kula yen izin kasihatipun otak kelinci niki supaya saya bisa punya momongan, atau supaya saya bisa hamil, atau supaya istri saya bisa hamil. Harus minta izin dulu sama Allah.
setiap mau melakukan kafiat ini jangan lupa minta izin dulu sama Allah. Oke. Saya ceritakan kenapa saya harus mau wanti-wanti meminta izin dulu sama Allah. Karena begini lur, ini ada kisah dulu waktu Nabi Musa sakit gigi, dia tuh mengeluh sama Allah atau minta obatnya sama Allah. Ada ulama, saya lupa ulamanya namanya siapa, bercerita begitu. Nabi Musa ini minta obat sakit gigi sama Allah. Sama Allah ditunjukkan, nih rumput ini. Enggak salah itu rumput. Nabi Musa berterima kasih sama Allah, pulang dia cari rumput itu dimakan. Sakit giginya sembuh. Nabi sampai sambat, kalau Nabi sampai mengeluh itu bener-bener wis sakitnya berat ya, sakit giginya. Akhirnya Nabi Musa senang dengan rumput itu, ternyata oh ini tuh obatnya sakit gigi. Dimakan, alhamdulillah Nabi Musa sembuh. Nah, beberapa saat kemudian, entah kita anggap 3 bulan atau 5 bulan, namanya juga kisah ya, kita ambil sisi baiknya. Nabi Musa sakit gigi lagi, sama kejadian sakit gigi yang pertama kali tadi, lama juga. Nah, sakit gigi yang kedua ini Nabi Musa itu tidak ngomong dulu sama Allah, karena dia sudah tahu bahwa obatnya misalkan tanaman A atau rumput A. Beliau langsung buru-buru mengambil rumput itu atau tanaman itu buat obat. Wah, dia akan senang, oh gak apa-apa lah saya sakit gigi, obatnya kan sudah dikasih tahu Allah, obatnya ini. Diambillah rumput itu sama Nabi Musa, dimakan. Nah, kagetnya, anehnya, setelah Nabi Musa memakan rumput itu, yang jelas-jelas dulu dibilang sama Allah bahwa itu obat untuk sakit gigi, itu sakit gigi yang tidak sembuh. Nabi Musa itu makan itu tidak sembuh. Gimana ini? Dimakan terus kok nggak sembuh, padahal obatnya sama dan jelas-jelas tidak keliru Nabi Musa mengambilnya itu. Ini cerita dari seorang kiai ya lur ya, seorang ulama. Akhirnya setelah makan rumput yang kedua itu Nabi Musa itu tidak sembuh. Nabi Musa mengadu ke Allah lagi atau bertemu dengan Allah lah. Orang Jawa bilangnya madul. Tahu kalau bahasa Indonesia madul itu apa ya? Mengadu sama Allah. Dia mengadu bahwa kenapa rumput pertama itu bisa menyembuhkan sakit giginya, rumput kedua kok nggak bisa menyembuhkan sakit giginya, padahal itu jenis itu rumput yang sama. Lalu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam menghentikan, itu memang obatnya Musa. Tapi kamu lupa tidak minta izin saya dulu. Karena apa, Lur? Friend, semua apa yang ada di muka bumi ini adalah ciptanya Allah Subhanahu wa taala. Kepunyaannya Allah Subhanahu wa taala. Khasiat-khasiat yang terkandungnya, kegunaannya, fungsinya itu semua dalam kuasa Allah. Jangan kita tuh nggak izin sama Allah sekali untuk obat tuh ampuh ya, minta ampun wes, karena obatnya harganya wes 100 juta lah atau 500 M, ini bisa itu. Kalau Allah nggak izinkan itu tidak akan sembuh. Yang bikin sembuh itu bukan obatnya itu, atas izin Allah Subhanahu wa taala dengan perantara obat itu atau tanaman itu. Gitu. Ingat-ingat, apapun kafiatnya, apapun caranya, minta izin sama Allah dulu. Oke, sekian kajian ilmu tradisional versinya para ulama-ulama dalam kitabnya para ulama-ulama yang akan saya upload perbagian nanti, bab ini bab itu. Semoga ini bermanfaat. Ini kan tadi bab perempuan hamil, oke, dengan kafiat otak kelinci, dengan cara memakan otak kelinci, oke. Semoga ini menjadi konten yang bermanfaat, dan semoga saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang belum mempunyai momongan, segera dikasih momongan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa tetap berdoa, tetap berikhtiar. Jangan terlalu percaya terhadap sesuatu atau benda atau obat atau sebuah cara tanpa meminta izin sama Allah Subhanahu wa taala dulu. Harus izin, nggih. Terima kasih, mohon maaf bila banyak salah kata.
Mohon maaf bila ada ucapan-ucapan saya yang salah, karena saya itu bukan kiai, bukan ustadz, juga bukan santri. Saya hanya orang desa biasa yang coba men-share, mengupload lagi kitab-kitabnya para ulama dengan versi video yang saya buka. Semoga bermanfaat untuk saudara-saudara kita seiman dan saudara-saudara kita setanah air sebangsa. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel Dhani Kayu. Oke. Terima kasih, matur suwun.